Selamat petang, remaja-remaji, pemuda-pemudi, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai CMF, Calvary Missions Fellowship, dengan memuji Tuhan 165. Sudahkah kau disucikan oleh darahnya? Satu, dua, tiga. Sudahkah kau bersandar pada Yesus, disucikan oleh darahnya, dan memperoleh hidup karenanya? Bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Relakah kau tempuh jalan bahaya, bersandarkan pada darahnya, dan berharap Dia memeliharamu? Bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Tanggalkan pakaian najis lamamu, bersandarkan pada darahnya. Darahnya diberikan cuma-cuma, bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang telah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami berterima kasih karena pada penghujung bulan Engkau masih memimpin kami untuk ber-CMF. Kami menyerahkan hidup kami, kiranya Engkau berbelas kasihan, mengampuni dosa-dosa kami. Kiranya Roh-Mu menaungi kami, agar persekutuan pada petang hari ini hanya untuk memuliakan nama-Mu dalam setiap item dari persekutuan ini. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Pujian kedua, sebelum nanti dapat memilih satu pujian, nomor 144 ya. 144. Firman Khalik semesta, 3, 2, 1. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya. Ajaib firman hidup, bimbingannya tepat untuk orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib,
firman yang beri hidup, firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup, oleh darah kudus dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Silakan dapat dipilih satu pujian untuk kita nyanyikan bersama-sama. Nomor berapa? Dua puluh enam dari Aurel. Puji Tuhan dan terima kasih. Nomor 26. Mulia untuk Allah, mulia, 1, 2, 3. Mulia untuk Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, ia rela disalib untuk manusia. Terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya, dan penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya,
ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, umat bergilanglah menghadap Allah di antara putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 5, masing-masing satu perikop. Dimulai dari Maria. Perikop Kejadian pasal 5 adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus untuk menyelamatkan manusia. Mulai dari Adam. Setelah itu Set ya. Mulai dari Adam. Dipersilakan kepada Maria lebih dulu. Silakan. Pegang talinya ya. Baca dari mana, Kak? Satu perikop. Oh, ini pegang talinya aja. Ini. Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanak seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalaleel, dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakan Mahalaleel, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared, dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah,
dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoka mencapai umur 365 tahun, dan Henoka hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Berapa ya? Di kertas nih, bukan dari situ. Oh, 25. oh iya. Setelah Metusa hidup 187 tahun, dia memperanakan Lamek 26, dan Metusala masih hidup 782 tahun. Setelah dia memperanakan Lamek, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusala mencapai umur 968 tahun, lalu dia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki, dan ia memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Nuh, ayat yang ke-32 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk membaca firman-Mu yang abadi, yang tidak pernah berubah. Firman-Mu yang dapat memberikan kami hidup yang kekal, jikalau kami percaya kepada Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Sekarang kami mau belajar, mohon Engkau memberikan kami pengertian, pemahaman, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu di muka bumi. Kami sadar Engkau Allah Kudus, kami orang berdosa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, ayat-ayat yang tadi kita baca itu mengenal namanya silsilah. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa nama kakek ibu kita. Kita mungkin tahu nama kakek kita siapa. Tapi ayah dari kakek kita siapa namanya kita tidak tahu. Tetapi di Alkitab kalau kamu membaca, silsilah itu kalau kita mau lihat dari kitab Kejadiannya, bukan dimulai dengan Kejadian pasal 5, tapi Kejadian pasal 4. Nah, di Kejadian pasal 4 itu silsilah, tolong ditulis, dari orang yang disebut siapa namanya, siapa bapaknya, tidak disebut umurnya, tapi disebut pekerjaannya apa. Itu Kejadian pasal 4, tolong ditulis, adalah silsilah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Mereka itu namanya ada, pekerjaannya apa, karena di dunia ini kan orang seringkali mau tahu apa pekerjaan kamu. Apakah kamu presiden? Apakah kamu itu adalah pengusaha terkenal? Paham? Apakah kamu tukang metal? Apakah kamu kontraktor? Apakah kamu pemborong? Dan sebagainya. Ditulis dengan jelas di Kejadian pasal 4. Tetapi tidak disebut umurnya. Kejadian 4 itu nama-nama garis keturunan orang yang tidak percaya. Sedangkan di Kejadian pasal 5 yang tadi kita baca ada 10 nama. Ada berapa nama? Mulai dari Adam. Adam sebenarnya punya putra yang namanya Kain. Tapi Kain akhirnya membunuh adiknya namanya Habel. Jadi silsilah Kain itu di Kejadian pasal 4. Sedangkan silsilah dari Adam dengan putra berikutnya yang menggantikan Habel. Kenapa Habel dibunuh oleh Kain? Karena Habel itu mempersembahkan binatang korban yang berdarah. Sedangkan Kain mempersembahkan hasil bumi yang tidak diterima oleh Tuhan.
Kalau korban berdarah itu melambangkan darahnya Yesus menghapus dosa kita. Jadi di dunia ini ya hanya ada dua golongan manusia, yaitu yang percaya pada darah Yesus. Semua agama yang lain yang tidak percaya kepada darah Yesus adalah seperti Kain. Seperti siapa? Kain. Nah, di dalam Kejadian pasal 5, umur manusia itu sangat spesifik. Mereka hampir umurnya 100 tahun baru punya anak. Tapi jangan lupa, mereka umurnya mencapai 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Nah, kalau 1000 tahun, kalau 100 tahun saja itu 10% dari hidup mereka. Kalau sekarang umur kita paling tua katakanlah 90 tahun. Umur 30 tahun baru punya anak. Jadi 33,5% ya sudah dipakai ya untuk kita bersekolah, baru tamat kuliah, baru bekerja. Setelah bekerja tidak bisa langsung berkeluarga, menabung dulu, ya baru umur 30 berkeluarga. Jadi begini, zaman dulu bagaimana? Zaman dulu begini ya, 10% dari 90%. Panjang umur kan? Kalau sekarang, 1 dari 3. Kalau dulu, 1 dari 10. Jadi zamannya Nuh yang tadi kita baca, manusia itu satu generasi itu 1000 tahun. Kenapa bisa 1000 tahun? Kenapa sekarang nggak bisa 1000 tahun? Karena, masih ingat minggu yang lalu kita belajar, bumi seperti ini, di atasnya ada bola air. Ada apa? Sehingga sinar matahari tidak tembus langsung. Jadi di zamannya Nuh ini, Kejadian pasal 5, dari Adam sampai Nuh, itu manusia bisa hidup 1000 tahun. Bisa hidup apa? Ya, cuaca di seluruh dunia itu sama, tidak ada hujan. Tidak ada apa? Hujan. Kalau sekarang kenapa ada hujan, ada 4 musim? Karena dunia sekarang itu sengek. Berapa derajat tahu nggak? Dunia sengek berapa derajat? Pernah beli globe nggak? Pernah lihat globe di sekolah? Bola dunia, pernah lihat? Miringnya berapa? Bukan miring 1-2 derajat loh. 23 derajat. Berapa? Ingat ya? Nah, kalau kamu belajar firman, ya, kamu akan menjadi mengerti. Mengapa ada salju di sini, ada salju di sini? Karena sudah miring 23 derajat sejak ya zamannya air bah. Tuhan buat miring begini. Nah, jadi di sini kita melihat Adam. Kenapa Adam? Adam itu artinya sebenarnya hari ini kita akan belajar tentang orang yang bernama Henokh. Coba kita baca ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memputrakan Metusalah. Dan Henokh berjalan, ya hidup bergaul itu artinya dia berjalan bersama-sama dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memputrakan Metusalah dan ia memputrakan anak-anak laki-laki dan memperanakan anak-anak perempuan, jadi Henokh mencapai 365 tahun. Ayat 24, dan Henokh berjalan bersama dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henokh hidupnya 65 tahun, dia tidak mengenal Yesus. Tidak apa? Tidak mengenal Yesus. Karena ada orang, ya, pada masa lalu dia tidak mengenal Yesus. Baru ya, pada umur tertentu dia mengenal Tuhan Yesus dan dia diselamatkan, dia lahir baru, dia masih hidup, diizinkan hidup 300 tahun, umurnya Henokh 365 tahun, tetapi dikatakan setelah itu dia tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Karena dia diangkat oleh Allah. Artinya apa? Dia tidak mengalami kematian seperti kita. Ya, orang mati dikubur. Orang mati dikubur. Kalau Henokh, dia matinya di angkasa. Waktu di angkasa diangkat oleh Allah, karena tubuh kita ini nggak mungkin ya kita diangkat ke surga. Bisa nggak tubuh kita ini hidup di surga? Kenapa nggak bisa? Karena tubuh kita itu tubuh yang berdosa. Hanya Yesus yang tubuhnya sudah bangkit dari kematian, yang disebut tubuh mulia. Tubuh apa? Ya, kamu kalau ditanya, kenapa kamu percaya Yesus? Karena Yesus akan satu saat memberikan kita tubuh mulia. Dicatat di mana ajaran tubuh mulia? 1 Korintus 15, tolong ditulis. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-3, 4, dan 5. Tubuh yang mulia adalah tubuh yang pertama, mulia. Mulia. Apa artinya mulia? Indah, cantik, sempurna, tidak ada cacat. Apa mulia?
Iya, tidak ada cacatnya. Yang kedua, ya, tubuh yang tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Tuhan Yesus dari dia bangkit sampai sekarang nggak bisa mati lagi. Nanti kita akan dapat tubuh mulia. Tubuh mulia, tubuh yang super kuat. Apa? Super kuat. Powerful, super kuat. Nggak ada lagi kelemahan. Tubuh mulia, tubuh yang rohani. Tubuh yang apa? Kenapa rohani? Karena sekarang kita kurang rohani. Kurang apa? Nah, kurang rohani. Yang ketiga, itu tubuh yang super kuat. Yang keempat, tubuh rohani. Yang kelima, yang terakhir, tubuh yang surgawi. Tubuh yang surgawi. Bisa tinggal di dalam surga. Paham ya? Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar Henok. Itu keturunan ketujuh dari Adam. Tolong ditulis. Keturunan ketujuh. Itu disebut di surat Yudas. Dia yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali bersama-sama orang kudus. Dalam kitab Yudas, tolong ditulis. Kitab apa? Yudas ya. Henok menubuatkan kedatangan Yesus kedua kali bersama-sama orang kudus. Di kitab mana? Kitab Yudas di Perjanjian Baru. Nah, di dalam Alkitab dicatat tentang silsilah karena Allah Maha tahu. Paham? Kamu tidak tahu siapa nama dari kakek kamu. Pasti. Saya pun tidak tahu. Allah Maha tahu. Dan dia mencatatkannya dengan lengkap di sini. Nah, kenapa dicatatkan dengan lengkap? Karena kalau dilihat di Alkitab ini, yang ada mencantumkan silsilah ditulis ya. Kejadian 4, Kejadian 5, tolong ditulis. Kejadian 4, Kejadian 5, dan satu Tawarik. Satu Tawarik. Dan kitab Matius pasal 1, silsilah dari Tuhan Yesus, yang dari keturunan Yusuf. Matius itu silsilah kelahiran Yesus dari keturunan siapa? Yusuf. Padahal Yusuf bukan bapaknya Yesus. Paham? Yusuf hanya bapak angkat. Bapak apa? Nah, yang terakhir silsilah di Injil Lukas pasal 3. Silsilah Injil Lukas pasal 3. Kelahiran Yesus dari garis keturunan Maria. Dari siapa? Maria. Karena dijanjikan anak perempuan ya akan punya benih. Jadi perempuan melahirkan tanpa laki-laki. Siapa perempuan melahirkan tanpa laki-laki? Maria. Dan dia adalah Yesus yang tidak ada dosa. Paham ya? Nah, sekarang kita belajar. 10 nama ini punya arti. Yang pertama tolong dihafal ya. Coba. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel ya, atau Mahalalel ya, Mahalalel, Yared, Henok, Methuselah, Lamek, Nuh yang terakhir. Tolong dibaca sama-sama 1 2 3. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel ya. Mahalalel, Yared, setelah Yared, Henok, Methuselah, Lamek, Nuh. Jadi yang pertama Adam, kedua Set, ketiga Enos, keempat Kenan, kelima Mahalalel, ke-6 Yared, ke-7 Henok, ke-8 Methuselah, ke-9 Lamek, ke-10 Nuh. Nah, di Alkitab setiap nama ada artinya. Setiap nama ada artinya. Kalau nama Yesus, apa artinya nama Yesus? Bukan. Tuhan Juru Selamat. Artinya Yesus apa? Tuhan Juru Selamat. Kenapa namanya Yesus? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan manusia ya. Jadi Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Yang kedua, apa arti Immanuel? Allah beserta kita. Ya. Nah, sekarang apa arti nama Adam? Manusia. Apa arti nama Set? Sudah ditentukan. Apa arti nama Enos? Mati. Apa arti nama Kenan? Sengsara sebelum mati. Apa arti nama Mahalalel? Allah mulia. Apa arti nama Yared? Turun ke bumi, turun ke bawah. Apa arti nama Henok? Mengajar. Apa arti nama Methuselah?
Matinya membawa. Apa arti nama Lamek? Orang-orang yang hidupnya sengsara. Jadi matinya membawa orang-orang yang hidupnya sengsara supaya Nuh. Apa arti namanya Nuh? Penghiburan dan istirahat kekal di sorga. Jadi kita belajar Henok. Coba kamu lihat. Ya, Henok itu yang merupakan generasi ketujuh dari Adam. Betul? Ya, coba buka surat Yudas ya. Karena silsilah ini dicantumkan ya, bukan dengan serta-merta, tidak ada artinya. Kalau kamu baca di dalam kitab Yudas sebelum Wahyu pasal 1 ayat 14, di situ nama Henok disebut. Padahal Henok itu hidup ya beribu-ribu tahun sebelum Yudas. Kita baca ayat 14. Yudas ayat 14. Sudah? Ketemu? Sebelum Wahyu. Yudas itu sebelum Wahyu. Wahyu itu kitab yang terakhir. Sudah? Ayat 14. Jadi di rumah harus ya belajar membuka Alkitab. Yudas ayat 14. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jelas? Kapan Yesus datang dengan beribu-ribu orang kudusnya? Jadi begini ya, Yesus datang pertama kali, dia datang di Bethlehem. Dia mati di Bukit Kalvari. Dia bangkit dari kematian, menampakkan diri 40 hari, 10 kali kepada muridnya. Dia naik ke sorga. Naik ke mana? Ke sorga. Nah setelah itu dia akan datang kembali. Dia akan apa? Waktu dia datang kembali, dia tidak langsung datang kembali ke bumi. Dia datang ke mana? Di angkasa. Di mana? Nah jadi waktu dia datang di angkasa, dia menjemput gerejanya. Apa? Menjemput. Jadi orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan lebih dulu. Dibangkitkan lebih dulu, dapat tubuh apa? Tubuh mulia. Singkatannya IGPSH. IGPSH, tolong ditulis ya. I itu immortal, G itu glorified, IGPS H. IGPSH. I immortal, G glorified, P powerful, S spiritual, H itu heavenly, tubuh yang surgawi. Ya. IGPSH. Coba disebut 1, 2, 3. IGPSH. Tubuh yang tidak mati, tubuh mulia, tubuh yang super kuat, tubuh yang rohani, tubuh yang surgawi. 5. Jadi orang yang mati dalam Yesus, ya seperti mamanya Aurel, akan disuruh bangkit dulu. Kalau dia bangkit, bukan usia seperti pada saat dia dipanggil pulang. Diberi tubuh yang mulia. Seperti tubuhnya Yesus umur 33,5 tahun. Paham? Tidak lagi sakit, tidak lagi bisa berdosa. Jadi mereka bangkit dulu loh. Ya, seperti mama saya. Ya, dia umur 80 lebih, dia dipanggil ke sorga. Bangkit dulu. Adik saya juga 2. Ya, sudah mati. Karena percaya Yesus, mereka bangkit dulu. Nah, kita yang masih hidup, bagaimana? Diberi langsung tubuh mulia. Setelah mereka ini punya tubuh mulia. Jadi kita tidak mengalami kematian. Kalau kamu ditanya, apa pengharapan kamu yang paling hebat? Akan punya tubuh mulia, tidak akan mati. Mengerti? Itu orang Kristen loh. Yesus datang di angkasa, dia mau suruh kita naik ke sorga. Tapi kita punya tubuh ini nggak bisa. Pesawat pun nggak bisa bawa kita ke sorga. Pesawat sampai di atas bisa pecah. Nggak ada udara lagi di atas, nggak bisa hidup kita. Jadi kita harus hidup dengan tubuh mulia. Jadi Yesus naik ya ke sorga, dia datang lagi. Dia tidak langsung datang ke Bukit Zaitun tempat dia naik ke sorga. Dia datang di angkasa. Jadi waktu itu kita disuruh naik. Kenapa begitu? Karena di bumi ini dia izinkan antikristus berkuasa 7 tahun. Berkuasa berapa? 7 tahun. 3,5 tahun pertama itu damai. Damai semu.
Antikristus itu atau Kristus palsu diizinkan menguasai dunia, menawarkan damai, menawarkan kemakmuran, tapi semu 3,5 tahun. Tujuannya hanya satu, supaya dia bisa membangun bait Allah untuk orang Israel di Yerusalem. Kan sekarang nggak mungkin. Ya, kalau dunia tidak disatukan, agama tidak disatukan, bait Allah tuh nggak mungkin dibangun. Kalau dibangun, orang Islam marah. Paham? Tapi waktu itu Antikristus berhasil menyatukan seluruh dunia, menyatukan agama. Dia membangun bait Allah di Yerusalem. Tujuannya hanya satu. 3,5 tahun sudah selesai. 3 tahun berikutnya, dia membubarkan semua agama. Dia mengatakan sekarang semua agama tidak boleh lagi menyembah Tuhannya. Sembahlah aku, karena aku adalah Kristus. Nah, pada saat itulah Tuhan menimpakan, kalau kamu baca Wahyu pasal 6, Wahyu berapa? Tolong ditulis, 6. Di rumah dibaca ya. Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal 19, tulah. 7 materai dibuka, tulah. 7 trompet ditiup, tulah. 7 cawan murka Allah ditumpahkan, tulah. Sehingga yang mati, manusia di bumi ini, itu jumlahnya sepertiga, boleh dikatakan separuh manusia mati. Paham? Kita di mana? Kita sudah diangkat. Yang di bumi siapa yang jadi saksi Yesus? Kalau kamu baca. Hanya orang Israel. Hanya apa? Ya, ada 144.000 penginjil yang Tuhan kasih tanda tidak bisa dibunuh oleh Antikristus. Kalau saat itu ada orang mau percaya Yesus, pasti mati. Pasti apa? Nggak boleh beli, nggak boleh jual. Tandanya 666, tandanya iblis, ditaruh di orang yang tak percaya, di dahinya dan di bahunya. Kalau kita nggak mau. Ya, sekarang bisa nggak orang mengatakan kalau tidak ada tanda, tidak bisa beli, tidak jual? Zaman dulu nggak ngerti. Kalau zaman sekarang, ya sekarang penjualan dengan apa? QRIS kan? Nanti QRIS-nya bukan di HP, di mana? Di sini, di mana? Di jidat ini dan di sini. Jadi kalau kita percaya Yesus, mau nggak kasih tanda iblis di sini? Kalau nggak mau, dibunuh. Waktu itu kalau percaya Yesus, bayarnya dengan nyawa. Dengan apa? Jadi percaya Yesus nggak main-main loh. Percaya Yesus bukan main-main. Bukan apa? Iya, di zamannya Yesus tuh banyak orang dibunuh. Nanti ya pada akhir zaman. Nah, sekarang kita belajar. Kejadian pasal 5 adalah pengajaran tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Adam sudah ditentukan untuk mati. Sebelum mati, dia mengalami kesengsaraan. Ada 4 hal ya. Adam, Set, Enos, Kenan. Coba sebut ya. Adam, Set, Enos, Kenan. Adam, manusia. Set, ditentukan. Enos, mati. Kenan, sengsara. Sebelum mati, sengsara. Terus yang berikutnya, yang 6. Mahalalel, Allah mulia. Yared, turun. Terus, turun ke bumi. Yesus turun ke bumi. Terus, Henok, artinya pengajaran. Mengajarkan apa Yesus? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Setelah itu, Metusala, kematiannya membawa, terus Lamek, orang-orang yang hidupnya sengsara supaya bisa mendapatkan Nuh. Apa Nuh? Penghiburan dan ya. Artinya Yesus memberikan kabar baik. Kabar apa? Jadi dari Nuh, kemudian lahir 3 putra, Sem, Ham, Yafet. Dari Sem, kamu lihat dari Sem, terus setelah itu lahir Abraham. Dari Abraham lahir Raja Daud. Dari Raja Daud lahir Maria. Dari Maria lahirlah Yesus. Mengerti? Jadi kejadian pasal 5 itu intinya apa? Mengajarkan dari Yesuslah kita bisa mendapatkan keselamatan. Karena Lamek ini, umur Lamek, kamu lihat berapa umur Lamek? Berapa umur Lamek sebelum dia mati? Angkanya sangat unik. Berapa? 770 tahun. Jadi yang paling tua namanya di sini Metusala, 969 tahun, tulis ya. Ini seperti telepon ya.
969777. Tolong ditulis. Yang paling tua Q, yang paling muda Cit. Jadi Lamekh ini dia mati bukan karena air bah. Dia mati apa? Sebelum air bah umurnya 777, belum sampai 1000 tahun. Tuhan sudah cabut nyawanya. Kenapa dicabut? Kenapa dicabut? Kalau dia mati dengan air bah, dia masuk neraka. Maksud apa? Semua orang yang mati karena air bah tidak percaya Yesus. Jadi Lamekh itu, ya, sebelum air bah itu datang, sebelum Nuh keluarganya masuk air bah, dia dicabut nyawanya. Akhirnya dia mati berapa? 777. Kalau kamu lihat kan umur mereka kan di atas 900. Betul nggak? Kenapa umurnya pendek? Kenapa dicabut? Iya, supaya dia jangan mati karena air bah. Ya, kalau dia mati karena air bah, dia kemana? Ke neraka. Oke? Ya, jelas ya? Apa arti nama Adam? Manusia. Set ditentukan. Enos mati. Kenan sengsara sebelum mati. Jelas ya? Kemudian Mahalalel, Allah mulia, Yared turun ke bumi, turun ke bawah. Untuk apa dia turun ke bawah? Henok untuk mengajar, karena nama Yesus itu Rabi. Apa arti nama Rabi? Guruku. Jadi kalau kita belajar seperti ini ya, siapa yang mengajar kita? Memang suaranya saya yang muncul, tapi pengajaran itu dari Tuhan Yesus. Mengerti nggak? Paham? Jadi ajaran ini bukan ajaran saya. Ajaran siapa? Ajarannya Yesus. Saya hanya sebagai apa? Speaker ya, tahu nggak speaker? Sini ada speaker nggak? Ah, ya kan? Ya, oke. Jadi Allah mulia turun ke bumi membawa pengajaran Injil. Tolong ditulis Injil. Apa itu Injil? Yesus mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. 1. Apa itu Injil ya? Injil itu 4 buku. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau ditanya apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Kenapa kabar baik? Ada 4 buku. Kenapa 4 buku? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa 4? Masih ingat? Kenapa 4? Kenapa 4 buku Injil? Matius itu lambangnya apa? Singa. Yesus adalah raja. Ya, singa. Kanan singa. Kiri lambangnya banteng, lembu. Yesus budak. Markus Yesus adalah budak. Kalau kamu baca Injil Markus, banyak kata segera. Kalau budak disuruh langsung ya. Langsung, segera. Ada berapa kali? 40 kali di Markus. Jadi Yesus raja, lambangnya singa, Injil Matius. Yesus budak, Injil Markus, lambangnya lembu. Depan Lukas, lambangnya manusia. Kenapa manusia? Yesus Allah menjadi manusia. Kenapa dia jadi manusia? Supaya dia bisa mati untuk kita. Kalau Allah tidak jadi manusia, dia tidak bisa mati. Yang di belakang, elang, Injil Yohanes, Yesus adalah Tuhan. Jelas ya? Injil itu kenapa 4? Karena dia raja, dia budak, dia manusia, dia adalah Tuhan. Nah sekarang Injil 1 Korintus 15 ayat 3, 4, 5. Ada 4 hal juga. Ada apa? Pertama apa? Yesus sudah mati untuk dosa kita. Tolong ditulis. Yang pertama loh, jangan lupa kalau kamu ditanya Injil itu apa? Yesus tidak ada dosa, tapi dia mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. Harus hafal ya. Yang kedua, apa buktinya dia mati? Dia dikuburkan. Dia apa? Yang ketiga, dia pada hari ketiga, pada hari Minggu dia bangkit dari kematian sesuai kitab suci. Makanya hari Minggu tanggalnya merah. Yang keempat, apa buktinya dia sudah bangkit? Apa bukti Yesus sudah bangkit? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 10 kali, sebanyak 10 kali selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Injil 4 buku, Injil 4 berita, Injil 4 perintah. 4 apa? 4 perintah. Perintahnya apa? Pergilah kamu, 1. Jadikanlah segala bangsa muridku, 2. 3.
Ya, kalau mereka percaya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang keempat, ajarilah mereka. Jadi Injil 4 buku, 4 perintah, dan 4 berita. Injil 4 generasi, apa? Saya memberitakan Injil, anak saya percaya Yesus, anak saya bisa beritakan Injil, dan orang yang percaya Injil karena pemberitaan anak saya bisa beritakan Injil. 4 generasi. 4 berapa? Paulus, Timotius, murid Timotius, Epafroditus punya murid. Coba sebut. Paulus, Timotius, Epafroditus, dan murid dari Epafro. Jadi di gereja harus begitu. Kita membawa saudara Yap percaya Yesus, saudara Yap membawa anak-anaknya, nanti Aurel membawa teman percaya Yesus. Terus ada berapa? Berapa generasi? Ya. Orang Tionghoa itu ya, kalau dia kaya, generasi 1, 2, 3. 3 bangkrut. Gereja tidak boleh bangkrut. Tidak boleh apa? Bagaimana caranya tidak bangkrut? Semua harus kabarkan Injil. Paham? Nah, jadi kalau kamu lihat Lamek, dia berkata apa? Dan Lamek masih hidup sampai 800 ayat 30 ya. Hidupnya sampai berapa? Lamek. 770 tahun. Apa kata Lamek tentang Nuh? Ayat 29. Ini akan memberi kepada kita penghiburan. Ya, 77. Jadi Nuh itulah yang nanti melahirkan Sem melahirkan Abraham melahirkan Daud nanti kelak melahirkan Maria satu-satunya perempuan yang tidak perlu suami, dengan kuasa Roh Kudus melahirkan Yesus. Jadi Kejadian pasal 5 adalah tentang apa? Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Kerja mereka satu saja. Kenapa nggak disebut? Kerja mereka gembala apa? Mengambil domba sembelih. Apa kerja Adam? Ambil domba sembelih. Apa kerja Set? Apa kerjanya Enos? Gembala. Apa kerjanya Kenan? Apa kerjanya Mahalalel? Gembala. Apa kerjanya putra Mahalalel yang bernama Yared? Gembala. Apa kerjanya Enok? Gembala. Apa kerjanya setelah Enok siapa? Metusalah. Matinya membawa orang yang sengsara supaya punya penghiburan dan istirahat yang kekal. Kerja mereka sama. Adalah gembala. Nggak perlu sebut. Kalau di Kejadian pasal 4, ada pengusaha, ada pembuat kota, ada tukang logam, ada pemusik, dan sebagainya. Disebut kerjanya, tapi tidak disebut umurnya. Orang di dunia kan begitu kan? Betul nggak? Oh, dia kaya. Kenapa kaya? Raja gula. Dia kaya kenapa? Raja kertas. Raja apa? Nah, dulu saya kerja sama Raja Kertas. Duitnya begitu banyak. Kenapa dia kaya? Raja petrokemikal. Seperti Pang Jun Pen yang semarga dengan saya. Kenapa dia kaya? Kenapa kaya? Raja pesawat terbang. Raja komputer. Kan begitu kan? Umurnya, kenapa nggak disebut? Walaupun raja tak percaya Yesus, mati kemana? Masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena dosa. Kenapa? Kalau kita percaya Yesus, dosa kita di mana? Diampuni Yesus dan kita boleh kemana? Apa bedanya surga dengan neraka? Neraka seperti apa? Nggak tahu. Neraka seperti apa? Apinya tidak padam, ulat tidak mati, dan satu orang dihukum dengan orang yang lain tidak bisa jumpa. Tidak bisa apa? Terpisah dari Allah, terpisah dari manusia. Coba sebut ya. Terpisah dari Allah, terpisah dari manusia. Nggak bisa keluar lagi. Neraka itu untuk iblis dan kawan-kawan, bukan untuk manusia. Allah ingin semua manusia masuk surga dengan darahnya Yesus. Dengan apa? Kalau di surga bagaimana? Tidak ada air mata, tidak ada kematian, tidak ada kesusahan, tidak ada dosa. Dan semua anak-anak Tuhan bertemu apa? Iya, kalau kamu tidak suka persekutuan, berarti rohani kamu sakit, apa? Ya, karena orang yang percaya Yesus suka bertemu. Suka apa? Bertemu untuk apa?
untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kejadian 5 bagaimana cara mengingatnya? Manusia ditentukan mati, sebelum mati sengsara sekali, tetapi Allah yang mulia turun ke bumi mengajarkan firman-Nya, dan matinya Yesus membawa kita yang sengsara supaya kita dihibur dan diberi istirahat yang kekal. Hebat kan firman Tuhan? Hebat nggak? Sangat-sangat hebat. Nggak ada ditulis dengan sembarangan. Semua sudah Tuhan tentukan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih karena sukacita kami Engkau berikan pada saat kami dapat menyadari hanya Yesus yang telah mati untuk dosa kami. Dan Yesus bukan mati secara konyol, tapi Dia sudah mati, Dia mengalahkan maut, Dia bangkit dari kematian dan memiliki tubuh yang mulia dan berjanji akan memberikan kami yang percaya Yesus, percaya kepada darah Yesus dengan tubuh mulia. Malam ini kami sudah belajar kitab Kejadian pasal 5, mujizat Henok yang membuktikan dia diangkat ke surga, bahwa surga itu sungguh-sungguh ada. Tolonglah kami ya Bapa, untuk bukan hanya percaya Yesus, tapi mau juga memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya Yesus, supaya keluarga kami, teman kami dapat percaya Yesus dan diselamatkan. Kami sebentar lagi akan pulang, pimpinlah kami dalam kapasitas kami sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai pelayan-Mu, kiranya kami hanya memuliakan nama-Mu. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan hanya dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今天赐给我们。愿我们的债如同我们灭了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。Amin. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.